Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 744. 1 minggu lagi paling lama dan kita harus membayar sisanya untuk proyek Sungai Southwest, setidaknya 7 miliar. Kita tidak punya uang sebanyak itu lagi, gerutu Wendy tentang menjadi miskin. Jasper terbatuk dan berkata, tentang anak perusahaan real estate, itu adalah biaya investasi di muka yang diperlukan untuk memulai pembangunan gedung pencakar langit, jadi itu tidak dapat dihindari. Sedangkan sisanya, aku masih punya uang di akun kota Harbor aku, tetapi sebaiknya kita tidak menyentuhnya. Jika kita melakukannya, keuntungan kita akan turun drastis. Wendy memutar matanya ke arah Jasper dan berkata, aku sudah tahu bahwa kau tidak punya banyak uang. Ayahku akan mentransfer 10 miliar besok, tetapi kita tidak bisa terus begini. Gedung pencakar langitnya terlalu mahal. Apa kau benar-benar ingin membangunnya? Jasper mengangguk dan berkata, itu harus dibangun. Selain itu, dadu telah dilemparkan sekarang. Kita tidak punya pilihan selain melanjutkannya. Selain itu, Jasper akrab dengan pasar real estate dan bahan bangunan di masa depan. Dia tahu bahwa sebuah bangunan yang dapat dibangun dengan 16 miliar dolar sekarang akan membutuhkan setidaknya 20 miliar bahkan dalam 2 atau 3 tahun. Perbedaan 4 miliar dapat digunakan untuk melakukan banyak hal lain. Aku sudah membayar uang muka untuk jalan pejalan kaki sebelumnya dan sebagai hasilnya, aku kekurangan uang, kata Jasper muram. Kau telah menguras semua uangmu ke dalam proyek investasi. Mata Wendy berkobar seperti obor saat dia segera menunjukkan penyebab keadaan Jasper yang tidak punya uang. Sambil menyeringai, Jasper berkata, ini juga alasan mengapa aku terburu-buru mengeluarkan United Legends. Pemutar MP3 juga tidak terlalu buruk. Kita bisa mendapatkan keuntungan jutaan setiap hari. Meskipun tidak banyak, itu akan menjadi banyak uang setelah terakumulasi. Tapi sebesar United Legends, kita masih membutuhkan prosedur untuk mendapatkan keuntungan. Apa kau punya rencana lain? Tanya Wendy. Jasper menyipitkan matanya dan berkata, kita harus menghasilkan uang dengan United Legends, tetapi fungsinya yang paling penting sekarang adalah menciptakan basis yang baik untuk Sena. Aku ingin Sena menjadi perusahaan publik. Setelah itu terjadi, aku akan dapat menguangkan sejumlah besar uang dari pasar saham dalam sekejap, dan masalah kita pada dasarnya akan terpecahkan. Omong-omong, Jasper mengingat saat dia membeli Sena sebelum ini, meskipun itu sebagai pembalasan terhadap serangan Dan di Trizone, dia masih berencana untuk menggabungkan Sena dan Trizone saat itu. Melihatnya sekarang, bagaimanapun, untungnya mereka belum bergabung. CW Capital saat ini masih belum mampu mengelola perusahaan sebesar itu dari hasil merger. Karena itu, solusi terbaik adalah mengendalikan kedua perusahaan secara bersamaan, satu sebagai perusahaan terdaftar dan yang lainnya untuk mempertahankan status quo. Meninggalkan kedua perusahaan untuk melakukan tugasnya sambil menjaga persaingan adalah cara terbaik. Siapapun juga akan membuat keputusan yang salah, kata Jasper tiba-tiba menyesal. Wendy menoleh untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu, tetapi Jasper hanya tersenyum dan bertanya tanpa penjelasan lebih lanjut, mengapa tidak tinggal di kota Harbor selama beberapa hari lagi kali ini? Aku harap, alasanku bergegas ke sini malam ini adalah satu, aku ingin mengunjungimu. Aku perlu mengkonfirmasi hal-hal denganmu secara pribadi mengingat bahwa transfer dana 5 miliar itu terlalu besar. Aku akan kembali besok pagi setelah aku selesai dengan prosedur transfer. Kita hampir selesai dengan proyek Sungai Southwest. Masih banyak yang harus dilakukan dan karena kau tidak ada di sana, aku harus menjadi orang yang mengawasinya. Sebenarnya, kami juga akan dapat memulihkan sejumlah besar dana setelah pekerjaan di Sungai Southwest selesai. Jasper memegang tangan. Bab 745. Wendy dan berkata sambil tersenyum, lihat, priamu belum miskin. Wendy memang sibuk seperti lebah. Dia pergi ke bank keesokan paginya untuk melakukan prosedur transfer. Setelah itu, dia segera meminta Fallon untuk mengantarnya kembali ke Provinsi Tenggara.
Dia bahkan tidak punya waktu untuk makan siang dengan Jasper. Setelah Wendy pergi, Jasper kemudian pergi ke bandara. Dia datang untuk menyambut seseorang. Dia adalah seorang wanita yang akan berperan penting dalam rencana Ipo Sena selanjutnya. Jasper tersenyum dan berjalan mendekat ketika dia melihat Celine yang menawan lagi. Jasper awalnya berencana untuk menjabat tangannya dengan sopan, tetapi Celine memeluk Jasper dengan erat. Katakan padaku kau tidak bercanda ketika kau mengatakan sedang menyusun rencana Ipo untuk Sena. Celine bertanya, senyum mengembang di matanya yang indah saat dia menatap Jasper. Dia menghirup aroma wanita itu tetapi tiba-tiba melihat api yang berkobar dari mata Nona Stone. Jasper mundur selangkah dengan lembut sambil tersenyum. Dia berkata, tentu saja, itu benar, mengapa aku bercanda tentang hal-hal seperti itu? Celine memutar matanya ke arah Jasper saat dia berkata dengan genit, kau tidak pernah tahu, lagi pula, ini bukan pertama kalinya kau berbohong padaku. Jasper tahu dia mengacu pada bagaimana dia menggunakan sahamnya untuk berbohong padanya. Ketika dia ingin menghentikan Dan Warren melepaskan Sena ke pasar, dia tersenyum dan berkata, mereka benar ketika mereka mengatakan kau tidak boleh berbohong kepada seorang wanita, mereka menyimpan dendam selamanya. Karena kau tahu bahwa wanita menyimpan dendam, kau seharusnya sudah lama menebus kerugian yang aku derita karena penipuanmu, kata Celine saat dia berjalan keluar dari bandara bersama Jasper. Saat Celine berbicara, dia membelai rambutnya dengan tangan yang ceroboh, feminitas dan pesonanya membuat mata beberapa turis terbelalak. Yah, bukankah aku di sini sekarang? Jasper tertawa dan berkata. Celine menatap Jasper dengan penuh arti ketika dia berkata, akulah yang melakukan perjalanan jauh-jauh kepadamu, oke. Merasakan bagaimana percakapan berubah menjadi genit, Jasper buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, apa kau punya rencana mengenai kolaborasi yang aku sebutkan sebelumnya? Celine menjawab, sekarang masih dalam tahap evaluasi, dan aku belum menyerahkannya secara resmi. Kau harus ingat bahwa aku hanya manajer umum, Presiden William memiliki kekuatan lebih dariku, dia selalu mengingatmu. Tolong pastikan ini tidak jatuh ke tangannya, atau kita akan selesai, kata Jasper bercanda. Aku akan membantumu merahasiakannya, kata Celine sambil tertawa ringan. Saat keduanya berbicara, mereka tidak memperhatikan tatapan yang melintas di mata Nona Stone ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Ketika mereka sampai di hotel, Jasper dan Celine duduk di Longe Club yang sama dan kursi yang pernah diduduki Jasper dan Kaiden sebelumnya. Inilah situasi saat ini, cara Sena beroperasi saat ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa proyek United Legends telah berhasil diluncurkan, saat ini memegang rekor dunia untuk memiliki pengguna online terbanyak pada satu waktu, dan keuntungan besar menungguku untuk mengumpulkannya. Jadi, Sena saat ini bahkan lebih kuat daripada saat Dan datang menemuimu. Jasper berkata sambil menatap Celine. Sejujurnya, Jasper tidak ingin terhubung dengan cara apapun dengan pengisap darah ini jika bukan karena fakta bahwa perusahaan asing diharuskan memiliki bank investasi lokal berlisensi sebagai broker mereka sebelum mereka dapat terdaftar di Nasdaq Composite. Sebagai salah satu dari 4 bank investasi terbesar di dunia, Colossal Investments sangat berpengalaman dalam prosedur untuk membantu perusahaan asing memulai IPO mereka. Bab 746. Namun itu juga berarti mereka tidak segan-segan menguras salah satu uang mereka. Ambil Dan sebagai contoh, Colossal Investments ingin mengambil kembali 25% saham Dan ketika Sena pertama kali go public, itu tampak sangat tidak masuk akal bagi Jasper. Membantu Sena go public akan menjadi proyek yang menghasilkan banyak pendapatan, itulah mengapa aku tertarik, biarkan aku mengucapkan selamat kepadamu sebelumnya. Kau akan menjadi multi-jutawan berikutnya ketika Sena go public, kata Celine. Jasper tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah lama menjadi multi-jutawan, oke. Sebagai satu-satunya perusahaan internet yang berhasil mengubah citra dirinya sendiri dan mendapatkan keuntungan, apa yang kau harapkan dari harga saham Sena saat go public?
Tanya Jasper. Namun, Celine menggelengkan kepalanya dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang, ada begitu banyak faktor yang akan mempengaruhi harga saham. Tentu saja, prasyarat paling mendasar adalah kompetensi dan status keuangan perusahaan. Selanjutnya bagaimana perusahaan go public, Colossal Investments akan membantumu berhubungan dengan sekelompok jutawan yang melakukan penempatan pribadi sebelum pasar saham dibuka, ini akan menjadi nilai tambah yang bagus bagi kami ketika berita itu dipublikasikan. Aku sudah melakukan itu, kata Jasper sambil memberi Celine senyum penuh arti. Aku sudah menghubungi Langdons dan keluarga Lau di kota Harbor, mereka telah menawarkan dukungan penuh mereka. Jasper dan Kaiden telah membuat rencana itu terakhir kali mereka bertemu. Berita tentang multi-jutawan keluarga Langdon kota Harbor membuat penempatan pribadi di sana pasti akan menguntungkan perusahaan. Pada awalnya, Kaiden mengira Jasper hanya mengizinkannya melakukan penempatan pribadi sehingga dia akan memberikan kabar baik untuknya di pusat pembayaran perdagangan. Namun, dia tidak menyangka Jasper memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Namun, itu hanyalah trik yang tidak berbahaya. Jadi, Kaiden hanya tersenyum dan menutupinya setelah dia mengetahuinya. Celine terkejut, tetapi dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Baiklah, sepertinya Colossal Investments tidak akan mendapatkan komisi darimu, tapi tidak apa-apa, Colossal Investments akan mengurus seluruh proses listing untuk Sena, termasuk kegiatan promosi di Amerika. Berapa banyak saham yang bersedia kau berikan sebagai saham beredar? Saham yang dibeli, dijual, dan diperdagangkan di pasar saham dikenal sebagai saham beredar. Saham ini akan terdilusi sebelum perusahaan go public. Sebagai satu-satunya investor Sena, Jasper memiliki keputusan penuh apakah dia ingin memasang 10% atau 50%. Semakin tinggi jumlah saham, dan semakin rendah harga per saham. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan total nilai pasar perusahaan setelah terdaftar, komentar oleh Amber Lee. Yo, lamipmuton@gmail.com. Sama seperti bagaimana baik satu lembar $100 dan 10 lembar $10 keduanya akan berjumlah $100. Jasper sudah memikirkan hal ini, jadi dia segera menjawab 32% saham. Celine sedikit mengernyit ketika dia berkata dengan ragu-ragu, perusahaan biasanya menerbitkan setidaknya 40% saham mereka sebagai saham beredar jika mereka ingin dicatatkan di Nasdaq Composite. Mendaftarkan Sena secara publik hanyalah salah satu bagian dari strategi bisnisku, ini bukan keseluruhan rencana. Di samping itu, hanya aku yang bisa mengendalikan Sena. Dan maksudku, aku akan memegang kendali mutlak atas 67% sisanya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjadi pemegang saham atau bagian dari dewan direksi dan mengejekku, kata Jasper tanpa ragu-ragu. Celine berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, perusahaanmu, keputusanmu, Colossal Investments tidak akan membuat komentar lebih lanjut jika kau telah memutuskan untuk menerbitkan 32% sahammu. Aku akan meminta timku bertemu dengan Sena dan memeriksa angka-angka dengan Departemen Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen Umum sore ini sebelum kami membuat laporan evaluasi akhir sore ini. Laporan ini pertama-tama akan diaudit secara internal oleh Colossal Investments sebelum diteruskan ke Komite Peninjau Nasdaq untuk pertimbangan akhir, kata Celine. Aku akan berbicara dengan Sena dan memastikan mereka bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikanmu, kata Jasper sambil mengangguk. Setelah menyelesaikan diskusi formal mereka, Jasper dan Celine makan siang dan menikmati waktu yang menyenangkan bersama. Setelah itu, Jasper tercengang mendengar bahwa Celine telah memesan kamar di samping kamarnya. Aku terlalu malas untuk memesan hotel lain, kau tidak keberatan untuk memilikiku sebagai tetangga sebelahmu, kan? Celine berkata sambil tersenyum dan melambaikan kartu kuncinya di depan Jasper. Tentu saja, silahkan, kata Jasper dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lebih baik seperti ini juga. Kita bisa saling menghubungi dengan mudah jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan.
Kudengar gamemu sangat populer sekarang, mengapa kita tidak mencobanya sore ini? Celine berkata dengan mengundang, aku ada rapat lagi sore ini. Jasper baru saja akan menolak ketika dia mendengar Celine berkata, aku bisa membiarkanmu memutuskan jumlah komisi yang akan kau terima. Baiklah, aku akan meneleponmu sore ini, kata Jasper sambil tersenyum. Dasar, laki-laki. Celine berbalik dan berjingkrak kembali ke kamarnya setelah dia melirik Jasper dengan genit. Di belakangnya, Nona Stone menggertakkan giginya saat dia memelototi Jasper. Dia berkata dengan lembut, aku memperingatkanmu, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya, atau kau akan berada dalam masalah besar. Jasper melirik dengan acuh tak acuh pada Nona Stone yang tidak pernah akur dengannya. Dia berkata dengan tenang, tidak bisakah kau melihat bahwa majikanmu lah yang mencoba merayuku? Mengapa kau tidak mencoba mengatakan sesuatu padanya? Tanpa memperhatikan ekspresi dingin di wajah Nona Stone, Jasper berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Ketika Nona Stone akhirnya menekan amarahnya dan memasuki ruangan, dia melihat Celine duduk di sofa dengan segelas anggur merah. Dia sepertinya menunggunya saat dia mengaduk-aduk cairan di gelas dengan acuh tak acuh. Nona Maynard, kata Nona Stone hati-hati. Apa yang kau katakan padanya? Celine bertanya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Tubuh Nona Stone menegang saat dia buru-buru berkata, tidak, aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Betulkah? Bab 747. Celine tersenyum, dia jelas tidak percaya ucapannya. Dia menatap cairan yang berputar-putar di dalam gelas. Cairan berwarna merah marun itu menabrak dinding kaca sebelum perlahan menetes kembali. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Jika suamiku, yang juga majikan, boleh memiliki wanita simpanan, mengapa aku tidak bisa memiliki kekasih? Kau bisa saja mengadu padanya, tetapi ingat bahwa aku tahu tentang semua yang telah kau lakukan. Jangan mencoba membuatku marah, mengerti? Seluruh tubuh Nona Stone menegang saat dia berkata dengan gemetar, ya, mengerti. Keesokan harinya, tim Celine pergi ke kantor pusat Sena di ibu kota Swallow serta kantor cabangnya di kota Waterproof untuk melakukan peninjauan menyeluruh atas akun-akunnya, seperti yang telah mereka rencanakan. Celine punya banyak waktu sekarang karena semuanya telah didelegasikan kepada bawahannya. Dia menyeret Jasper untuk menemaninya pergi jalan-jalan di sekitar kota Westerhof. Dia tampaknya senang telah menemukan waktu dalam jadwalnya yang sibuk untuk melepaskan tenaga. Keduanya tampak hampir seperti pasangan saat mereka berjalan melalui setiap jalan dan gang di kota Westerhof. Meskipun Celine adalah seorang wanita dengan penampilan cantik dan temperamen yang luar biasa, Jasper bukanlah orang yang bernafsu, namun, dia perlu memastikan bahwa dia berhubungan baik dengan Celine selama masa kritis seperti ini. Jadi, Jasper menghadiahkan Celine sebuah jam tangan dengan harga 6 digit. Meskipun Celine menggoda Jasper tentang menyuapnya secara terbuka, dia kemudian memberinya setelan jas yang harganya sama mahalnya. Pada malam hari ketiga, keduanya duduk di sebuah restoran. Celine memutar-mutar gelas anggur merahnya dan berkata kepada Jasper, kudengar kau berencana membangun menara tertinggi di dunia di sini di kota Westerhof. Colossal Investments memiliki sumber yang bagus untuk berita orang dalam, jawab Jasper. Meski proyek telah resmi dimulai dan akan segera dimulai pembangunannya, kabar tersebut hanya beredar di kalangan yang sangat kecil, itu belum dipublikasikan. Celine tersenyum ketika dia berkata, itu tergantung pada siapa orangnya. Kau adalah salah satu klienku yang paling penting, jadi wajar saja jika aku menggabungkan lebih banyak informasi tentangmu. Aku rasa itu benar dilihat dari reaksimu. Tentu saja, Jasper mengangguk, dia tidak berencana untuk menyembunyikannya darinya. Lagi pula, bahkan jika dia tidak mengakuinya sekarang, berita itu harus dipublikasikan untuk kebutuhan periklanan kota Waterproof di masa depan. Karena berita ini akan diumumkan cepat atau lambat, Jasper bersedia berbagi berita dengan Celine. Mata Celine sedikit cerah ketika dia berkata kepada Jasper, sejujurnya,
Aku lebih dari sekedar bersedia membantu perusahaan indukmu untuk go public. Percayalah, kau akan mendapatkan posisi sebagai orang terkaya di Terra jika kesepakatan bisnis itu berjalan lancar. Jasper menggelengkan kepalanya, menunjukkan ketidaktertarikannya untuk memperoleh kekayaan melalui inflasi pasar. Terus terang, dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menjual Sena jika proyek menara itu tidak membuatnya kekurangan uang. Terlahir dari keluarga petani, Jasper selalu menganggap konsep kepemilikan dengan sangat serius. Dia tidak akan pernah membiarkan risiko bisnisnya berada di luar kendalinya. Itulah sebabnya Jasper memastikan dia memiliki kepemilikan total atas Sena bahkan saat dia mengizinkannya untuk dicatatkan secara publik. Bagaimana jika Colossal Investments tertarik untuk berinvestasi di perusahaanmu? Celine bertanya tiba-tiba. Hadiahnya jauh lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Aku berjanji bahwa kau akan segera mendapatkan lebih dari 10 miliar dolar Somer jika kau setuju untuk menjual 40% sahammu. Selain itu, Colossal Investments sama sekali tidak akan pernah mengganggu hakmu untuk mengoperasikan dan mengelola perusahaan. Jasper tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar pernyataan yang dikenalnya ini. Bukankah dia mengatakan hal yang sama untuk membingungkan Hudson Moore sebelumnya? Tentu saja, semua kapitalis sama-sama korup. Oh, bukankah itu memberiku uang secara cuma-cuma? Tanya Jasper menggoda. Tentu saja. Celine menopang wajahnya dengan tangan pucat saat dia memiringkan kepalanya dan menatap Jasper. Postur ini menyebabkan dia terlihat sedikit kurang dewasa dan sedikit lebih menyenangkan dan gagah. Colossal Investments harus mengirim setidaknya 3 orang untuk duduk di dewan direksi. Tentu saja, itu masih bisa didiskusikan. Sudahlah, kata Jasper sambil menggelengkan kepalanya. Nona Celine, aku tidak akan pernah mempertimbangkan untuk membagi hak kepada perusahaan indukku, itu garis bawahku. Kau orang yang pelit. Celine memelototi Jasper saat dia menegur. Kau harus mengerti bahwa alasan begitu banyak perusahaan menjadi besar sekarang adalah karena mereka telah menerima bantuan dari para kapitalis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan yang ingin berekspansi untuk mencapai harga pasar 100 miliar dolar jika mereka tidak menerima bantuan dari kapitalis? Atau apakah kau mengatakan kau puas memiliki perusahaan yang hanya bernilai puluhan miliar dolar? Jasper terkekeh ketika dia berkata, aku lebih dari seorang pemikir terbelakang, dan latar belakangku yang buruk telah membuatku khusus tentang hal-hal seperti itu. Hal yang paling aku benci adalah orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dariku. Selain itu, siapa bilang aku hanya akan memiliki beberapa miliar dolar untuk namaku dalam setahun? Celine terkejut. Benar, dalam prosesnya meneliti perjalanan Jasper dari miskin menjadi kaya, dia hampir lupa bahwa Jasper telah mengumpulkan kekayaannya dalam setahun. Itu bukan hanya fakta yang mengejutkan tapi juga mengerikan. Baiklah, tapi tolong beritahu aku jika kau berubah pikiran, baik aku maupun Colossal Investments akan selalu membuka pintu kami untukmu. Celine tersenyum elegan saat dia mengubah topik pembicaraan dengan bijak.